Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Punya bekas audio mobil yang nggak kepake di rumah? Enaknya diapain ya? Kalau kita jual, mungkin harganya nggak seberapa karena pasti nggak akan seperti harga baru. Kalau kita cuma taruh di gudang, lama-lama dia berdebu mungkin juga bisa rusak. Kalau seandainya bosku punya head unit bekas, punya subwoofer bekas, punya speaker bekas, punya power bekas, terutama power 4 channel ya. Daripada kita nggak kepake dan nganggur di rumah, kayaknya enak bosku kalau kita bikin karaokean sendiri di rumah. Nah, asik tuh kayaknya bosku. Nah, terus gimana tuh cara bikinnya? Oke bosku, karena semua perangkat audio ini itu untuk mobil dan dia itu sumber dayanya dari aki, berarti dia akan DC ya bosku ya. Alat yang paling utama untuk bikin sistem karaokean di rumah itu Bosku harus boskunya ya adaptor seperti ini bosku. Kebetulan ini adaptor AC matic bosku ya. Adaptor AC matic ini itu dia bisa merubah dari listrik PLN menjadi arus DC. Jadi ini untuk nanti menghidupkan sistem semua audio bekas mobil ini bosku. Nah, gimana spesifikasinya? Kalau untuk mengangkat power 4 channel ya, terutama power mobil, saya sarankan bosku pakai minimal kalau power AC matic seperti ini itu pakai yang 30 ampere atau yang ampernya lebih besar ya bosku ya. Kebetulan saya di sini pakai 80 ampere. Jadi semakin besar ampernya itu semakin bagus ya bosku ya. Atau kalau bosku tidak punya adaptor AC matic seperti ini, bosku juga bisa menggunakan adaptor jadi yang dia sistemnya trafo ya bosku ya. Nah minimal itu kalau yang trafo itu kalau pengen bagus untuk di rumah kita pakai yang 10 ampere atau 20 ampere. Semakin besar ampernya juga semakin bagus bosku. Nah itu alat wajib utama ya untuk merubah, untuk menyalakan sistem audio mobil bekas ini. Yang kedua, karena kita kepengen karaokean nih, otomatis bosku harus punya alat tambahan lain nih, yaitu seperti ini bosku. Parametric equalizer yang khusus untuk karaoke ya, dia ada lubang untuk colokan mikrofonnya ya bosku ya. Yang seperti ini, karena di pasaran itu ada dua jenis ya bosku parametric equalizer itu. Ada yang memang untuk karaoke dan ada juga yang memang hanya untuk mengatur nada saja gitu bosku. Jadi bosku perlu ini untuk karaokean. Alat tambahan yang ketiga itu jelas ya bosku ya, mikrofonnya ya. Nah mikrofon ini bebas bosku, mau bosku yang sistemnya kabel atau yang kebetulan saya punya ini sistemnya wireless ya bosku ya. Jadi kita tanpa kabel gitu lebih enak. Atau yang mikrofon bluetooth juga boleh bosku. Nah itu, kemudian tambahannya lagi, karena kita ingin ngonekin parametrik itu, bosku juga harus punya tambahan 3 kabel RCA ya. Macam kabel RCA-nya bebas bosku, mau kabel RCA apa saja, yang penting 3 kabel RCA. Nah, kalau bosku tidak punya head unit, misalkan ada tip mobil tapi yang sudah bluetooth ya bosku ya. Nah, itu juga bisa digunakan bosku. Kenapa harus bluetooth? Karena kita kan kalau mau nyari lagu-lagu untuk karaoke, enaknya connect ke dia ini pakai bluetooth bosku. Kalau MP3 terbatas ya lagunya, jadi kita bisa bebas mau nyanyiin karaoke lagu apa aja. Oke bosku, terus gimana cara merangkainya? Gimana cara pasangnya? Pasang audio mobil bekas ini biar kita bisa hidupin di rumah untuk karaoke. Tonton videonya bosku sampai selesai ya. Jangan di skip. Jadi biar bosku nanti paham. Saya yakin bosku bisa pasang sendiri di rumah kok. Bosku semua bisa pasang karena pemasangannya mudah bosku. Nggak ribet, nggak pakai yang aneh-aneh. Pasang, langsung kita bisa sing a song bosku. Nyanyi-nyanyi di rumah. Oke bosku, cekidot. Kita minum dulu kopinya bosku sebelum lanjut ya. Oke bosku, untuk subwoofer saya tempatin di box seperti ini ya. Kebetulan ini ada bekas box juga bosku. Jadi sudah terpasang di box seperti ini. Tapi bosku nggak usah bingung ya kalau nggak ada boxnya, bosku cuma punya subwoofernya, bosku bisa beli box-box subwoofer yang udah jadi ya bosku ya. Ada yang murah, ada yang lumayan juga, bosku bisa bebas mau pakai yang murah juga nggak masalah. Yang penting subwoofer ini ada boxnya. Kemudian untuk speakernya, kebetulan di sini saya box speakernya saya ada bekas juga dan ini juga nggak terlalu bagus sebetulnya bosku, tapi bisa untuk tempat speakernya karena speakernya saya hanya menggunakan dua. Kemudian ada bekas tweeter juga ini bosku untuk treble-nya ya bosku ya. Nah kemudian gimana cara merangkainya semua, langsung aja ya bosku ya. Di sini akan saya
ajarin gimana cara ngerangkai, yang pertama dari power, kemudian head unitnya, kemudian juga parametriknya bosku. Yuk disimak terus ya bosku ya. Oke bosku, yang pertama kali kita lakuin adalah kita bikin colokan stop kontak untuk ke listrik PLN-nya ya bosku. Jadi bosku perlu steker seperti ini, kemudian kabelnya itu kita masukin ke input adapter ya bosku. Nah input adaptornya ini untuk listrik PLN bebas ya bosku, nggak terpengaruh min plus ya, jadi bolak-balik sama aja karena dia sistemnya kan AC ya bosku ya, harus bolak-balik. Setelah ini di sebelahnya adaptor itu ada Vmin sama V plus ya bosku. Nah itu untuk output dari adaptor menuju ke head unit, power, dan juga parametriknya ya bosku ya. Gimana cara ngerangkai powernya? Yuk lanjut bosku. Oke ya bosku ya, jadi input power ini bosku bisa lihat ya, ini ada ground, ini ada rem, ini ada 12 volt. Rem dengan 12 volt ini di sini digabung aja bosku, biar lebih simpel ya. Jadi digabung, ini untuk kabel plus bosku, kemudian ini untuk kabel ground. Nah ini yang plus kita masukin langsung ke adaptor di sini bosku. Ya, adaptor di sini yang keluarannya plus ya bosku ya. Terus yang ground juga kita masukin ke ground di sini bosku. Nah untuk kabel dari head unit ya bosku, mau single DIN, tape mobil maksudnya atau double DIN sama aja bosku. Di sini kita hanya gunakan 3 kabel bosku. Kenapa 3 kabel? Kabel speaker ini tidak kita gunakan ya bosku, karena nanti speaker bekas tadi itu kita akan masukin ke power ya bosku ya. Jadi yang kita gunakan hanya kabel kuning, kabel merah, dan kabel hitam. Kabel merah dengan kabel kuning ini kita gabung bosku. Kita gabung, ini untuk plus ya bosku, untuk setrum, dan ini kabel hitam untuk ground. Sama juga setelah kita gabung, kita masukin ke output dari adaptor ini tadi ya bosku ya. Jadi kita gabung sama yang tadi dari power juga bosku. Kita kasih kuning sama merah ke plus, kemudian yang hitam ini juga gabung ke minus di ground ini ya bosku. Itu untuk kabel dari head unitnya ya bosku ya. Nah kemudian dari parametriknya ini juga sama bosku, karena parametrik ini sistemnya itu seperti power ya bosku ya. Dia ada 12 volt, ada ground, ada remote. Nah remote sama 12 volt ini kita gabung juga kayak power tadi bosku. Itu untuk plus ya. Kemudian yang ground kita kasih untuk ke output dari adaptor ini ke yang minus ya. Jadi intinya power head unit dengan parametrik ini semua plusnya kita gabung bosku. Kita gabung, semua minusnya juga kita gabung, kita masukin ke adaptor ini. Yang plus kita taruh di plus, yang minus kita taruh di minus. Cukup jelas ya bosku ya. Jadi semua ketiga perangkat ini yang membutuhkan arus DC dari adaptor kita gabung semua, dari tipnya head unit, dari powernya, juga dari parametriknya. Karena intinya itu aja bosku. Setelah itu tersambung semua, speaker yang tadi saya bilang, speaker mobilnya itu kita ambilkan dari power ya bosku ya. Di output power itu sudah ada front dan rear ya bosku ya. Nah yang front ini kita masukkan ke output power ya. Jadi speakernya itu ada 2, yang plus kita taruh di plus, yang minus kita taruh di minus. Jelas ya bosku ya, untuk speaker kita dapat dari power. Kemudian subwoofernya kita pakai yang rear output ya bosku ya. Jadi untuk ngangkat subwoofernya nih kita pakai yang rear output. Yang plus dari subwoofer juga kita gabungin ke plusnya dari power. Yang minus juga kita masukin ke minus ya bosku ya. Ini untuk subwoofernya kita pakai yang rear dari output power ya bosku ya. Nah ini kita pakai yang rear. Yang front ini kita untuk speaker ya bosku ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya bosku. Oke bosku, setelah kabel sumber daya semua dari head unit, power, dan juga parametrik terangkai ya bosku ya. Sekarang kita tinggal konekin kabel RCA ya bosku, yang saya bilang di awal video itu 3 buah RCA itu untuk ngonekin parametrik ini ya bosku ya. Jadi output audio dari head unit ini, outputnya RL ini kita masukin ke input dari parametrik ini ya bosku ya. Ini ada 2, ada radio dan CD, itu bebas bosku. Mau CD boleh, mau yang radio boleh. Di sini saya masukin inputnya. Ini ke yang CD ya bosku ya. Ini juga ada RL. RL itu maksudnya right dan left ya bosku ya, kanan kiri ya. Kemudian yang dari power, input power itu dapatnya juga dari output dari parametrik ini. Untuk yang speaker front itu kita masukin ke yang front juga ya bosku ya. Ada R dan L juga.
Nah, untuk yang rear, yang untuk subwoofer, kita juga output dari subwoofer ya bosku di parametrik ini. Jadi kita tinggal colok-colokin aja bosku. Gampang, itu mudah ya. Setelah semua terangkai selesai, hasilnya seperti ini. Oke bosku, setelah semuanya terangkai, kita tinggal siap ya untuk karaokean. Kayak apa suaranya, yuk kita cobain. Nah gini bosku, ini saya cuman konekin ke TV di rumah ya bosku, jadi biar lebih enak kita baca syair buat gambar gitu. Tapi tetap perangkat yang untuk karaoke pakai bekas audio mobil tadi ya bosku ya. Melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Oke bosku, seperti ini jadinya ya bosku ya. Kita bikin karaokean sendiri di rumah pakai audio bekas dari mobil. Selamat mencoba bosku. Jika ada pertanyaan silakan bosku bisa tulis di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan. Intinya kita cuma manfaatin audio bekas mobil yang gak terpakai ya bosku ya, daripada nganggur kita bikin untuk karaoke di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.